Oke, alhamdulillah teman-teman semua. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Alhamdulillah teman-teman semua, rasa syukur kita, ya puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang tentu telah banyak sekali memberikan kita nikmat hingga alhamdulillah kita bisa merasakan di sore yang di sana cerah nggak di tempat-tempat di tempat teman-teman semua. Kalau di saya alhamdulillah kebetulan apa ya cuacanya agak aneh. Jadi hujan tiba-tiba langsung terang, hujan terang lagi gitu. Tapi alhamdulillah sore ini cerah gitu. Dan mungkin di teman-teman juga mungkin sekarang lagi musim hujan ya alhamdulillah, mungkin selama ini kita ada kemarau panjang dan itu ya sadar tidak sadar perlu kita mungkin syukur ya. Alhamdulillah. Nah, dan tak lupa salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang di sini berkumpul sore hari ini di hari Ahad, semoga kita bisa sama-sama ya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua yang semoga kita sama-sama dirahmati Allah SWT. Izinkan saya perkenalkan diri tadi udah ya. Nama saya Ihsan gitu ya. Teman-teman mungkin bisa cek akunnya di @cerita_ihsan, mangga bisa dilihat mungkin konten-konten saya. Tetapi insya Allah saya di sini akan bukan mengajarkan, tetapi kita sama-sama sharing gitu ya. Sama-sama kita coba belajar. Coba mungkin di pekan ini kita merasa kurang, pekan ini kita merasa, atau di awal tahun ini apa ya yang sekiranya bisa kita perbaiki. Nah, dan insya Allah karena besok hari Senin, maka kita akan mempersiapkan bagaimana esok hari kita. Nah, oke ya, sebelumnya saya izin ini ya, apa namanya, men-share screen. Ya, sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Hah? Oke, kita share screen. Oke. Enggak, suaranya enggak ada. Oh iya. Oh ya. Judulnya kayak gini. Ini sebelum kita masuk judul ya. Fakta hari ini termasuk saya, gue nggak suka baca. Gitu. Aku adalah orang yang nggak suka baca. Dan ini berbeda dengan kakak saya. Gitu ya. Kakak saya yang gemar baca, bahkan mungkin novel-novelnya juga yang berbahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi ini sebagai mungkin ya cerita sedikit ya. Jadi pada ya apa namanya, pada titik tertentu ya ada rasanya kita tuh nggak suka sama baca ya. Dan saya sendiri kalau misalnya ditawarkan menonton film, misalnya ada buku nih, ada novel, kemudian ada filmnya, saya membeli yang ada filmnya gitu ya. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang mungkin kita nggak hobi baca ya, mungkin kita ada yang nggak suka baca, ada yang mungkin baca cuman seperlunya atau buat ujian doang kan gitu ya. Nah tapi ini fakta hari ini teman-teman semua, di Indonesia sendiri gitu ya, kita mungkin mayoritas itu kurang minat baca gitu. Nah tapi insya Allah kita akan bahas gitu kan ya, kenapa pentingnya kita mungkin menjadi seorang pembaca ya. Pembaca seperti apa? Nah insya Allah kita akan bahas. Dan tentu ternyata gue nggak sendirian, gue adalah salah satu adalah orang-orang yang di antara orang-orang yang nggak suka baca gitu. Ternyata ya ini mungkin datanya sempat cukup viral ya. Jadi UNESCO tuh dia sempat meneliti gitu ya, bagaimana minat baca masyarakat Indonesia itu sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Yang artinya dari 1.000 orang Indonesia cuman 1 orang gitu ya. Berarti kalau misalnya teman-teman
ada teman yang suka baca buku, nah berarti itu orang langka gitu ya. Simpelnya gitu. Nah, tetapi bagaimana sih kita sebagai muslim ya? Ya kan kita muslim di sekarang hari ini menanggapi fenomena ini. Ya. Teman-teman sendiri menjadikan pembacaan itu sebagai hobi atau kewajiban sebagai muslim. Nah, ini kan kita perlu pertanyakan. Nah, maka teman-teman semua ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah dari Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah SAW itu adalah nabi yang luar biasa, nabi akhir ya kan, nabi akhir, nabi yang paling mulia, ya kan, yang bahkan beliau mungkin meminta apa saja, gitu kan, karena sangat dekatnya derajatnya dengan Allah SWT, gitu kan ya. Seandainya beliau meminta sesuatu, itu pasti dijabah, gitu kan. Ini ada sebuah kisah. Pada saat itu Rasulullah SAW itu masih berada pada fase dakwah yang masih bersembunyi ya, masa sembunyi-sembunyi kan. Dakwahnya ada 3 fase ya kan. Fase di mana Rasulullah SAW itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian yang ketiga adalah dakwah lewat kepemimpinan. Nah, ketika di Madinah. Nah, pada tahap awal ini Rasulullah SAW itu uniknya gini. Pada saat itu Rasulullah SAW itu adalah orang yang beliau itu pada masa jahiliyah itu beliau termasuk orang yang hanif, ya kan? Kita ketahui bahwa Rasul SAW itu adalah orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang berada di masa jahiliyah, tetapi Rasul tidak pernah melaksanakan judi, tidak pernah berzina, tidak pernah pacaran, gitu ya, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dibiasakan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah, maka Rasul SAW itu memiliki gelar yang namanya Al-Amin, ya kan? Al-Amin ini adalah gelar yang dia orang yang terpercaya gitu. Dan Al-Amin ini bukan gelar yang biasa, tapi gelar pokoknya semua orang bilang Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah bohong. Muhammad itu tidak pernah berbohong, gitu ya. Muhammad tidak pernah berbohong. Dan ini gelarnya itu diberikan, ya kan, ya menjadi opini umum kan gitu ya, menjadi panggilan bagi Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Amin. Sebelum beliau menjadi Rasul, berarti sebelum menjadi Rasul beliau tuh akhlaknya udah luar biasa. Nah, oke. Maka pada suatu saat, ya kan, ketika Rasulullah SAW itu diutus, gitu ya, Rasulullah SAW diutus, gitu. Sebelum diutus, Rasulullah SAW itu merasa resah, ya kan, merasa resah dengan lingkungan beliau, merasa lengah, bukan lengah, maaf, merasa resah, resah dengan keadaan Arab yang benar-benar jahiliyah. Dan kita tahu, ya, dan perlu kita ketahui jahiliyahnya itu sangat-sangat apa ya, luar biasa. Jadi yang namanya jahiliyah itu kan jahil ya. Jahil itu sebenarnya bukan bodoh, tapi bodoh itu masih halus gitu ya. Tapi ya lebih kasarnya lagi daripada bodoh. Nah, pada saat itu beliau resah, ya kan? Beliau merenung, ya, melihat kondisi Arab yang luar biasa kacaunya. Dan mohon maaf, itu saking parahnya, bahkan bisa disaksikan gitu ya. Orang yang berzina itu di pinggir jalan gitu. Terang apa udah terlihat kan gitu. Nah, itu sangat luar biasa. Orang-orang mabuk dan gitu ya. Dan kalau misalnya kita ketahui ya bahwa di Makkah itu, Makkah ketika siang dan Makkah ketika malam itu berbeda. Ya kan? Bahkan pada saat itu Siti Khadijah, beliau itu lewat gitu kan ya. Sempat lewat ya kan di dekat area Ka'bah situ. Nah, kemudian dia pada saat malam itu ya beliau tuh dilecehkan kan gitu ya. Beliau tuh dihina. Karena pada saat itu jika ada wanita perempuan yang dia keluar di malam hari, berarti itu ya perempuan yang nggak benar gitu. Nah, pada saat itu ya. Nah, kondisi saat itu Arab tuh sampai ya kayak gitulah ya. Udah benar-benar jahiliyah dan bahkan ya berhala tuh di mana-mana dan sebagainya. Ada yang menyembahnya dengan roti, ya kan, ada yang rotinya disembah-sembah kan gitu ya. Seperti pada saat itu Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar tuh ketika beliau masih jahiliyah, beliau itu bahkan beliau tertawa sendiri ketika beliau sudah beriman gitu ya, tersenyum gitu ya. Nah, tertawa kenapa apa kan gitu ya, tersenyum karena apa? Nah, beliau itu mengingat bahwa dirinya dulu pernah membuat roti, kemudian roti itu dijadikan berhala, kemudian beliau sembah sendiri. Nah, itu gambaran bagaimana jahiliyah pada saat itu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW itu kan belum diutus. Nah, Nabi Muhammad pada saat itu merasa sangat apa ya, risih gitu kan ya. Akhirnya beliau pergi ke Gua Hiro, ya kan? Pergi ke Gua Hiro.
Nah, pada saat di Gua Hiro, beliau melihat kota Mekah, gitu ya. Beliau melihat dari kejauhan bagaimana kondisinya saat itu, gitu ya. Oke, pada saat ini kondisinya beliau apa? Sedang ya ingin apa ya? Ingin merubah kota Makkah, ya kan? Ingin merubah kota Makkah pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya beliau ya, bersemayam kan gitu ya, berdiam diri di Gua Hiro ya selama beberapa waktu, ya kan, sambil melihat bagaimana kondisi Makkah pada saat itu. Kalau teman-teman tahu kan, Gua Hiro itu kan sempit, ya kan? Gua Hiro itu sempit, yang dimana ya ya bayangin aja ya, Rasul duduk kan gitu ya. Rasul misalnya berada di dalam gua dan menghadap kota, ya kan, kota Makkah pada saat itu. Nah, berarti kan belakangnya itu kan pasti nggak ada orang, bener nggak? Belakangnya pasti nggak akan ada orang yang masuk lewat belakang. Nah, pada saat itu Rasul SAW itu terkaget. Bayangin ya, kita lagi diam sendiri gitu ya. Kita lagi gak ada siapa-siapa, lagi merenung, lagi sedih, lagi kacau hati mungkin gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang manggil dari belakang gitu ya. Ya kan? Ada sosok yang tiba-tiba datang dari belakang. Siapa itu? Malaikat Jibril. Kalau misalnya kita jadi Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita lakukan? Aduh, kaget kan gitu ya. Mungkin kita akan berkata kasar dan sebagainya. Dan itu ya sedikit lucu tapi kita lihat gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW itu merasa kaget, setengah mati kan gitu ya. Kaget yang benar-benar kaget, bahkan sampai takut gitu kan ya. Kemudian bayangin kalau tiba-tiba abis itu malaikat Jibril bilang gini, Ikro, gitu ya, bacalah, gitu ya, Ikro, ya kan, bacalah. Dan kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Aku tidak bisa baca, gitu ya. Aku tidak bisa baca. Kemudian diulangi lagi, Ikro, gitu kan, bacalah. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu kan, Rasulullah SAW itu memiliki mukjizat beliau, satunya adalah ya ummi, gitu ya, memiliki keutamaan, ya kan, keutamaan beliau adalah tidak bisa membaca tulis, kan gitu. Nah, itu luar biasa kan. Nah, kemudian saat itu ya beliau sempat apa ya, ya takut banget gitu ya, takut banget ya, wajar karena manusia. Kemudian sekali lagi kan, Iqra. Nah, yang dimaksud adalah malaikat Jibril itu adalah mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril. Iqra, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Iqra, baca. Wah. Oke, sampai sini kita mendapatkan poin bahwa gini. Rasul SAW itu pada saat itu merasa gelisah dengan kondisi Arab, ya kan? Kondisi Arab yang sangat kacau, kondisi Arab yang benar-benar parah, dan Nabi Muhammad SAW itu ingin merubah. Tetapi, ya kan, pada saat Rasulullah SAW itu diutus, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai alat untuk merubah kota Arab, sebagai sesuatu yang bisa merubah kota Arab, itu apa? Al-Quran, betul? Ikro, bacalah. Kenapa? Kalau kita pertanyaan gini, kenapa Nabi Muhammad SAW itu diberikan mujizatnya, kenapa nggak jadi kayak superhero aja, ya kan? Kenapa kayak nggak Spider-Man kan gitu ya? Kenapa nggak jadi Iron Man aja? Yang bagaimana kalau misalnya Rasulullah SAW itu dapat, ya kan, dapat kekuatan kan gitu kan, bisa menghajar Abu Jahal, menghajar siapa lagi? Menghajar Abu Sufyan, ya kan? Semuanya bisa dibunuh kan gitu. Tetapi kenapa ini kayak kita nggak masuk akal gitu ya? Lah kok saya ingin merubah Makkah tapi kok saya disuruh baca? Bener ya? Kalau misalnya kita jadi orang kan nanya ya kan gitu ya. Kalau misalnya kita ya di posisi itu coba, apa maksudnya kan gitu ya. Tapi ini menarik teman-teman semua, ya kan? Bacalah. Nah, kemudian pada saat itu, ya kan, Rasulullah SAW itu akhirnya mendapatkan wahyu, ya kan? Dari situ Rasulullah SAW mendapatkan kekuatan berupa apa? Al-Quran, ya kan? Berupa mukjizat yang sangat luar biasa, ya kan? Dari apa? Lafaz pertamanya adalah Al-Quran. Pertamanya apa? Yang difirmankan, Iqra, baca, lah. Oke, sampai sini kita mendapatkan poin pertama bahwa Rasulullah SAW itu diutus ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman semua, uh, yang kemudian ya kan Rasulullah SAW itu pada suatu saat ya beliau berkata kepada orang-orang Arab, ya, wahai orang-orang Arab, kan gitu ya, ya, wahai orang-orang Arab, jikalau kan gitu ya,
Nah, jikalau ya kan, aku mengatakan bahwa di balik gunung itu, ya kan, di balik suatu bukit itu ada di balik sebuah bukit itu ada ya kan pasukan yang akan menyerang kita. Apakah kalian akan percaya? Ya kan gitu ya. Apa jawab para orang-orang Arab pada saat itu? Ya, kami akan percaya. Gitu kan ya. Ya, pada saat itu bahkan sesuatu yang mustahil pun ketika diomongkan atau dibicarakan atau keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, itulah apa responnya? Ya, percaya. Itu respon orang-orang Arab. Gitu ya. Kemudian gitu ya. Baru ketika Rasul bilang gini, wahai ya kan gitu ya, orang-orang Arab kan gitu ya. Kurang lebih percakapannya seperti ini. Jika ya kan, mengapa engkau apa namanya? Saya kan gitu ya, bahwa aku adalah ya kan, atau misalnya ketika beliau menyeru kan gitu ya, menyeru untuk apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa respon mereka? Mereka langsung menghina, mereka langsung mencaci, mereka langsung apa namanya? Mendusta-dustakan setiap apa yang dibicarakan tentang Islam. Ketika beliau menjadi rasul. Sebelumnya beliau adalah orang yang paling percaya, kemudian ketika tadi, ya kan? Mukjizat yang tadi itu, ya kan? Apa responnya? Luar biasa. Penentangan di mana-mana kan gitu ya, bahkan sampai sempat ingin dibunuh dan sebagainya gitu ya. Dan itu luar biasa ya teman-teman semua. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini kita paham ya bahwa ini ada sebuah kisah bagaimana ada kekuatan super gitu ya. Ada sesuatu yang Allah inginkan dari lafaz Iqra gitu. Nah, maka ini adalah the secret power-nya gitu ya. Inilah the secret power yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW. Ya kan? Bagaimana merubah dunia yang dari jahiliyah kepada cahaya ya kan, gitu kan? Dari yang jahil yang gelap hingga cahaya yang terang benderang itu dengan apa? Membaca. Dengan baca. Berarti suap baca ini adalah the power, ya kan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi rahasia kekuatan Islam hingga saat ini adalah bagaimana kualitas bacaannya, ya kan? Itu apa? Kualitas bacaan bukan main-main, yaitu Al-Qur'an. Yang di mana Al-Qur'an itu bisa mengabarkan, ya kan, sesuatu yang gaib, ya kan, sesuatu yang itu belum pernah terjadi, ya kan, atau sesuatu yang udah sangat lampau, gitu ya. Maka sehingga teman-teman semua kita melihat bahwa inilah salah satu urgensi kita membaca. Karena ini menjadi the secret power, ya kan, bagi umat muslim, gitu ya. Nah, begitu pula ini menjadi keistimewaan, ya kan? Ya kan? Karena Al-Qur'an ini istimewa dan Al-Qur'an ini tidak mungkin turun kepada orang yang tidak istimewa. Maka kita harusnya berbangga ya bagaimana nabi kita itu adalah Nabi Muhammad SAW dan kitabnya adalah kitab yang sangat luar biasa. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya kan? Hiya aqwam. Ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam menjadi pelurus, ya kan? Yang lebih lurus. Berarti ada dong kitab yang lurus gitu kan? Lurus aja kan gitu. Kenapa Al-Qur'an itu menjadi sesuatu yang meluruskan atau lebih lurus? Karena sebelumnya kita sudah mengimani bahwa ada kitab Zabur, ada kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, Al-Qur'an adalah sebagai pelengkap, Al-Qur'an adalah sebagai pentuntas, ya kan? Karena akhir dari pada ya apa yang difirmankan oleh Allah SWT kepada Nabi yang terakhir. Itu jadi urgensi baca, ya kan? Luar biasa ya. Ini adalah keutamaan kita membaca. Nah, maka kita melihat ya kan di surat Ar-Rum ayat 21 sampai 24. Nah, bahkan sebelumnya sudah ada lagi yang sebelumnya ada ya. Nah, jadi ini luar biasa ya. Bahwa Al-Qur'an itu menyuruh kita untuk senantiasa menjadi seorang pembaca. Ya. Nah, kita perlu bedakan ya antara pembaca dengan orang yang membaca. Nah, maka kita akan bedakan di sini ini. Ya. Wa min ayatihi ya kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian selanjutnya wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Lanjut lagi. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'a
fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Kita melihat di sini ayat ini yang di sini saya garis bawahi ya, bahwa ternyata Al-Qur'an itu hanya untuk orang-orang yang dia menjadi seorang pembaca, menjadi orang yang dia berpikir. Ya kan? Coba kita lihat di ayat pertama dan lihatlah kan kita. Wa min ayatihi, dan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum. Ya kan? Bahwa Allah menciptakan ya kan dari diri kalian azwajan litaskunu ilaiha. Ya kan? Pasang-pasangan, ya kan? Kemudian apa di akhirnya? Ya inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan ini menjadi ayat-ayat hanya bagi orang-orang yang dia berpikir. Gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu nyuruh apa? Kita mikir. Oke, menjadi pembaca. Itu apa? Membaca segala sesuatu. Bukannya dia membaca tulisan, tetapi membaca ayat-ayat setiap apa maksud Allah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan Allah yang menjadikan ya kan ya. Dan dari bagaimana dari ayat-ayatnya kan, penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan itu luar biasa. Bagaimana manusia kita kan, kita sebagai manusia kalau kita melihat kan manusia itu kok bisa ya berbeda warnanya kan gitu. Kok bisa ada yang hitam, kok ada yang bisa yang putih, ada yang merah ke putih-putihan, ya kan? Ada yang putih ke kuning-kuningan, ya kan? Kok bagaimana kita melihat ada banyak bahasa di dunia? Itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, ya kan? Ya, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan itu apa? Setiap ayat Allah itu ternyata cuma untuk siapa? Ayatil lil alimin, bagi orang-orang yang mengetahui saja. Gitu. Kemudian selanjutnya, amin ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batiqaukum min fadli. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Dan Allah pun menjadikan malam kita untuk istirahat, siang kita untuk bekerja, ya kan? Itu berganti setiap hari. Dan itu semuanya hanya bisa menjadi ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dibaca oleh orang-orang yang membaca setiap ayat-ayat Allah, gitu ya. Di qaumi yasmaun, bagi orang-orang yang mendengar, gitu ya. Dan terakhir, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'un wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhyibil arda ba'da mautiha. Ya kan? Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bagaimana luar biasa ayat-ayat Allah, ya kan? Apa aja itu yang bisa kita tadaburi, gitu ya. Dan dari sini kita bisa memahami bahwa menjadi seorang pembaca itu bukan menjadi orang yang dia bukan hanya suka buku, tetapi dia yang bisa membaca segala sesuatu. Gitu ya. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat sebuah pohon? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat gunung dan sebagainya? Maka beda bagaimana sebagai orang pembaca dan orang yang hanya membaca buku. Gitu ya. Maka ada nasihat ya bahwa untuk kita suka baca buku, jadi jangan seorang yang suka baca buku, tetapi jadilah seorang pembaca yang dia bisa membaca segala sesuatu. Bukan hanya tulisan, tetapi lingkungan sekitarnya bisa ia baca. Baca dengan apa? Bukan hanya baca dengan lisan, tapi dia bisa membaca, memikirkan dengan apa? Mata dia, dengan otak yang dia punya, ya kan? Dengan mata yang dia bisa melihat kan gitu ya. Ya kan? Dengan matanya, kemudian dengan telinganya dia bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita punya otak, kita punya telinga, kita punya mata. Dan kita bisa melihat ya luar biasanya. Ya kan? Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tetapi ayat-ayat Allah pun itu bukan hanya yang dituliskan, betul kan? Tapi bahkan kita melihat diri kita sendiri adalah ayat-ayat Allah, betul kan? Betapa luar biasa tubuh kita, betapa luar biasanya lingkungan kita, ya kan? Cuaca, langit, soalnya semuanya bisa, gitu ya. Nah, maka ketika misalnya kita contoh, misalnya kita naik gunung, ya kan? Apa yang kita lakukan ketika kita naik gunung, ya kan? Kita mempersiapkan keril kita mempersiapkan tim kita, duit, Indomie, air mah nggak usah ya, air juga ya. Kita menyiapkan pakai kompor apa nanti ya kan gitu ya. Kemudian nanti kita tendanya kayak gimana gitu kan. Siapa nanti bawa tenda. Habis itu dengan luar biasanya kita mencoba untuk menaiki sebuah gunung. Ya kan? Ini tanggal berapa kita berangkatnya ya? Oh, nanti kita berangkat dari misalnya kita dari sini, nanti naik mobil, nanti kita misalnya aduh ini jalannya susah. Ya udah kita nanti langsung jalan aja dari sini sampai ke atas misalnya kita. Aduh, nanti ada pos berapa? Ada pos 1, 2, 3 dan sebagainya. Dengan serumit itu kita menaiki sebuah gunung. Ya kan? Tinggal apa? Ayo kita foto-foto. Gitu kan? Kita naik gunung ke atas,
dan lemahnya kita cuma bisa melihat ke bawah, ya enggak? Kita cuma bisa geleng-geleng kan gitu ya. Ya, gue sekecil ini loh gitu kan. Dalam hati mungkin kita bilang, seandainya aku hidup dan aku mati, kayaknya dunia ini nggak ngepek-ngepek aja ya, nggak makin apa? Kayaknya nggak ngaruh ya kalau saya hidup dan saya mati. Gitu. Mungkin ada rasa kita seperti itu. Betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan ini adalah ayat-ayat Allah. Nah, maka nggak mungkin Allah tuh menciptakan gunung untuk hanya jadi bahan di foto. Nanti tinggal dikasih quotes-nya, ya kan gitu ya. Nanti tinggal dimasukin ke reels dan sebagainya. Kira-kira apakah hanya seperti itu? Nah, gitu. Maka itulah pentingnya kita menjadi seorang pembaca. Ya kan? Bukan hanya membaca dalam tulisan, tetapi menjadi pembaca bagaimana setiap bahwa apa yang dia lihat itu menjadi bacaan bagi dia. Ya, dalam tanda kutip ya, bacaan bagi dia. Ya kan? Maka seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita punya alat-alat atau punya kompetensi atau kita punya kemampuan untuk membaca hal tersebut, karena kita punya mata, kita punya telinga, kita punya lidah, kita punya apapun yang Allah berikan kepada kita. Terus bagaimana kalau kita nggak pakai? Maka di sini Allah mengancam pada surat Al-A'raf ayat 179. Ini teman-teman bisa dilihat di juz 9 gitu ya, di sebelah kiri. Nah, di halaman ke 15-nya. Karena dalam sejuz kan ada 20 ya. Ada 20 halaman. Nah, itu bisa kita tadaburi paling atas. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Walaqad dara'na li jahannama, dan betapa sungguh ya kan. Walaqad, dan sungguh, dara'na, kami masukkan li jahannama, kepada neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan manusia dan jin gitu ya. Jin dan manusia. Lahum, ya kan. Kenapa kok bisa manusia itu masuk neraka? Ya, apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, dia punya akal, dia bisa berpikir. La yafqahuna biha. Dia enggak pakai. Dengan itu dia tidak memakai untuk memahami. La yafqahun. Ya. Walahum a'yunul la yubsirun. Dan dia punya mata, sepasang mata yang bagus. Ya, la yubsirun, tapi dia tidak memakai untuk melihat. Ya, bukan nggak melek ya, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu itu, ada sesuatu yang di balik itu. Ya kan? Membaca di balik penciptaan Allah menciptakan ya. Allah menciptakan luar biasa. Entah itu dia dari tubuhnya sendiri ketika dia bercermin. Kemudian bagaimana dia menengok ke atas melihat langit, menengok ke bawah bagaimana daratan yang sangat luas. Ya kan? Menengok ke kanan dan kiri bagaimana manusia itu juga diciptakan seperti dia. Ya, gitu. Allah mengurus miliaran orang, ya kan? Itu tidak menjadi tanda-tanda bagi dia. Walahum adanul yasmauna biha, dan dia juga punya kuping, ya, punya telinga yang sehat, nggak budek, ya kan, lagi nggak pakai headset. Tapi dia tidak apa? La yasmauna biha. Dia tidak bisa mendengar ayat Allah. Nah, naudzubillah ya. Jadi ini ancaman dari Allah. Kemudian apa yang paling hinanya? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Langsung yang paling rendah, benar nggak? Langsung ternak. Mending kalau misalnya diumpamainnya ulaika kal, misalnya mereka seperti singa. Masih mending ya. Singa kan berani, singa kan bagus, singa langka, ya kan, singa menjadi pemimpin hutan misalnya. Tapi langsung ulaika kal an'am. Dia lebih buruk daripada hewan-hewan, mohon maaf, bahkan sampai babi kan gitu ya. Lebih hina, luar biasa nggak? Seganteng-gantengnya orang, tapi bisa lebih hina daripada al-an'am ini. Bukan sama seperti domba, tapi lebih rendah daripada domba. Balhum adol di sini ya. Akan tapi dia lebih rendah, adollu, lebih rendah. Di sini pakai istilah takdil. Ulaika humul ghafilun, mereka ada orang-orang yang lalai. Oke, teman-teman semua. Disinilah bagaimana urgensi kita sebagai seorang pembaca. Benar kan? Aduh, saya nggak suka baca. Iya, sama, saya juga nggak suka baca sebenarnya. Gitu. Tapi ada potensi yang bisa saya coba. Ya, salah satunya adalah saya sekarang ini lebih suka mendengarkan podcast. Dan itu lebih apa ya? Luar biasa gitu. Kita mendengar podcast, itu kan kita membaca, tetapi dengan apa? Bagaimana kita mendengar lewat kuping kita, betul? Oke, saya nggak suka baca misalnya. Yaudah, bagaimana kita coba mendengarkan apa ya? Bagaimana kita mungkin hanya mendengar kajian dari guru, betul nggak? Itu kan bisa menjadi masukan ilmu juga. Jadi jangan kita beralasan kita nggak suka baca sehingga kita tidak bisa mempelajari sesuatu.
Nah, ini menjadi tekanan bagi saya di 2024 ini, bagaimana saya harus lebih, ya kan, banyak sakofah yang saya dapatkan, gitu kan. Karena, nauzubillah, jangan sampai kita seperti ini nih. Orang dia yang di 2024 ini, kita bisa menjadi orang yang lebih hina daripada hewan sendiri, gitu ya. Gitu ya teman-teman semua. Nah, maka, jadi pembaca meski gak suka baca. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz Ihsan karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Sebelum bertanya silahkan untuk mengucapkan salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on-mic. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan akan saya sebutkan namanya. Contoh, jika sudah ada yang angkat tangan, silahkan panggil, Ana akan sebutkan namanya dan dipersilakan untuk bertanya. Tafadhal yang ingin bertanya. Silahkan, waktu suci. Silahkan, waktu suci ingin bertanya. Silahkan, waktu suci ingin bertanya. Mungkin waktu suci lagi ada masalah ya. Kita lompati saja, langsung saja untuk waktu Inaya, silahkan bertanya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah. Afwan, Ana izin bertanya. Lebih tepatnya ingin meminta tips-tipsnya agar ketika kita sedang membaca buku atau membaca Quran itu, bagaimana caranya agar tidak mudah bosan gitu. Apalagi ketika lagi fokus banget buat ngebaca, ada aja rasa ngantuk atau enggak pengen cepat selesai gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, iya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin bisa kita coba ya. Dan salah satu sifat saya itu gampang bosan. Gampang bosan. Nah, jadi mungkin bagaimana ya caranya mungkin kita bisa mendapatkan ilmu meskipun ya dengan sifat bosan ini kita tetap dapat ilmu gitu. Nah, salah satunya adalah kita menerapkan sistem ini. Ini ada namanya, dia itu ini dosis minimum efektif. Ada dosis minimum efektif. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu tetapi kita bisa memaksimalkan dengan potensi yang kita punya. Ya. Sehingga kita tidak menjadikan itu sebuah yang mustahil. Tetapi dengan apa? Kita coba ya dengan mungkin kekurangan kita tetapi kita masih bisa meraihnya dengan dosis minimum yang bisa kita bisa. Tapi efektif. Nah, maka saya coba terapkan bagaimana kita mendapatkan ilmu itu nggak perlu banyak dalam sehari. Ya kan? Karena itu akan membuat kita lelah, gitu ya. Membuat kita capek, bosen, ya kan? Maka coba kita tuntaskan satu hal, gitu ya.
Sehingga dengan satu hal ini kita bisa lebih mudah untuk memahami sesuatu. Contoh, misalnya kita dalam sehari misalnya cuma nonton, misalnya kita ingin nonton podcast kan gitu ya. Lagi males baca, yaudah kita coba nonton podcast. Udah satu video aja gitu ya. Misalnya itu 15 menit atau 20 menit, udah cukup. Gitu ya. Udah itu sehari itu menjadi sakopah kita buat satu itu. Atau mungkin sama kita membaca Al-Qur'an. Ya, kita mungkin sebagai seorang pembaca Al-Qur'an, ya udah nggak usah banyak-banyak kan gitu ya. Karena Al-Qur'an itu kan menjadi bacaan itu adalah sunnah. Tetapi mengamalkan hanya yang wajib. Sehingga baca Al-Qur'an itu menjadi pahala bonus. Gitu ya. Pahala bonus bagi orang-orang yang telah mengamalkannya. Gitu ya. Bagi orang ya dia berusaha mengamalkannya, kemudian dia membaca Al-Qur'an itu menjadi bonus. Nah, yang salahnya adalah kita membaca banyak juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz, 7 juz gitu ya. Sampai 100 juz misalnya udah berhatam berkali-kali tapi kita tidak pernah mengamalkannya. Nah, itulah kesalahannya kita. Nah, maka salah satunya bagaimana ya tadi dosis minimum efektif. Jadi, apa yang mungkin kita bisa lakukan ya kan dengan kemampuan kita, mungkin itu hanya belajar ya segitunya dapatnya tapi yang penting apa? Continue. Gitu ya. Continue. Dan mungkin salah satu yang membuat kita ini, yang membuat kita nggak bosan baca Al-Quran adalah kita mengikuti kajian-kajian, kajian memahami Al-Quran kita. Bukan kita memahami Al-Quran dengan sendiri, tetapi bagaimana kita memahami dengan tafsirnya. Saya nggak bisa bahasa Arab, yaudah kita coba datangi guru yang bisa bahasa Arab, yang dia bisa paham tentang tafsir. Dan itu sangat efektif teman-teman semua. Kita menjadi tidak menjadi ada dorongan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita menjadi lebih tahu makna per maknanya. Ya. Karena baca Al-Quran itu akan hambar bagaimana kita ketika kita nggak tahu artinya, ya kan? Akan lama-lama akan menjadi bosan. Itu ya wajar. Karena kita tidak mengerti tentang bisyarah atau kabar baik yang dikabarkan oleh Al-Quran, gitu ya. Hal-hal yang relate dengan kita pada saat ini itu sebenarnya ada di Al-Quran kan, berderet kan gitu ya. Tapi karena kita nggak pernah baca atau kita nggak paham tentang Al-Quran, sehingga kita tidak merasa kok saya nggak dapat hidayah kan gitu ya. Kalau hidayah itu sangat dekat, kan? Tetapi mungkin kita ya tidak mampu, bukan tidak mampu ya. Mungkin kita belum gitu aja. Kita mungkin belum belajar tentang bahasa Arab dan sebagainya. Maka salah satu yang ditekankan oleh guru saya itu adalah pahami bahasa Arab, gitu ya. Siapapun kita gitu loh. Mau kamu seorang pembisnis, mau kamu seorang mahasiswa, mau kamu seorang santri, mau kamu seorang ya masih anak SMP, SMA ataupun menjadi seorang pekerja, pahami bahasa Arab. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Itu aja. Kalau misalnya seandainya Al-Qur'an bahasa Inggris, ya udah kita belajar bahasa Inggris. Gitu. Sehingga apa? Ya, kita bisa lebih memahami ya kan apa di makna Al-Fatihah, apa makna setiap surat. Itu kan itu menjadi cita-cita kita ya kan. Sehingga kita bisa lebih paham, sehingga kita bisa lebih merasa nikmat ketika membaca Al-Qur'an gitu ya. Jadi dosis minimum efektif. Apa yang mungkin teman-teman bisa lakukan dan tidak perlu dipaksakan. Karena sedikit demi sedikit ketika optimal, teman-teman insya Allah akan merasa gatel ketika aduh kok saya segini terus ya. Nah, insya Allah akan ada rasa seperti itu. Gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Nah, wallahu a'lam ya. Syukran Ustaz. Nah, selanjutnya untuk Ukhti Aliyah, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia. Afwan izin bertanya. Menurut Ustadz, apakah efektif jika kita mengenal kisah-kisah Nabi itu melalui media yaitu VR dibandingkan kita membaca kisah-kisah Nabi melalui buku? Sekian, terima kasih Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang ada ya. Jadi luar biasa ya, zaman itu kita belajar sesuatu bisa dengan teknologi, benar nggak? Kita bisa belajar sesuatu bahkan jangankan VR. Ya, kita melihat kajian di HP itu aja sudah sesuatu yang itu teknologi, ya kan? Yang dulu kita mungkin membaca lewat buku atau apapun itu, tetapi kita sekarang bisa lebih mudah. Gitu. Ya, bukan berarti kita dilarang untuk memakai teknologi untuk belajar Al-Quran, tapi dalam agama itu kita perlu memahami yang bagaimana ada kepastian. Kita mencari dalil yang pasti, ya kan? Kita mencari dalil yang itu menjadi pegangan kita, entah itu kisah Nabi. Kisah Nabi pun
itu bisa menjadi, ya kan ada yang namanya hadis, ya kan, hadis-hadis Nabi, bagaimana kita mempelajari perilaku Nabi, bagaimana kita belajar tentang bagaimana perilaku para sahabat, itu kan termasuk bagaimana kita harus memahami dalil-dalil yang dia benar, ya kan, sahih gitu. Bahkan untuk menjadi akidah pun itu menjadi harus hadis yang mutawatir. Nah, maka tetap perlu teman-teman semua kita membaca, ya. Ya VR itu adalah sebagai untuk saat ini kan kita mungkin melihat yaitu sebagai ya gambaran lebih kita, ya, bagaimana kita lebih mungkin untuk anak-anak itu bisa untuk menggambarkan bagaimana suasana kota Arab kan gitu ya. Itu kan ilustrasi saja. Nah, tetapi ya bagaimana untuk dalam yang tentu yang pasti itu juga kan bagaimana kita memahami lewat buku-buku yang itu memang sudah kepastian dalilnya kan gitu ya, sehingga kita memahaminya pun lebih pasti, ya kan, kita belajar lebih pasti. Dan juga termasuk salah satunya adalah kita butuh guru, ya kan gitu, bukan hanya ya ini khusus untuk agama ya, jadi agama itu bahkan bukan hanya khusus agama, setiap ilmu itu akan lebih mudah ketika kita belajar dengan guru gitu ya. Jadi, coba kita datangi dengan kajian-kajian itu luar biasa, karena sebentar lagi Ramadan ya, itu mungkin sebagai teman-teman mungkin meningkatkan kualitas kita, ya kan, meningkatkan ya, ilmu-ilmu kita. Nah itu ya, jadi kalau misalnya dibilang lebih efektif mana, menurut saya masih bagaimana kita memegang ya dalil-dalil yang ada dalam tulisan-tulisan para ulama itu sih gitu ya. Nah kalau misalnya VR atau teknologi itu menjadi ya wasilah saja untuk kita lebih memahami lagi itu ya, sebagai tambahan mungkin segitu ya. Wah. Nah, selanjutnya untuk Ukti Nandita, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, anak kan suka banget baca buku, alhamdulillahnya teh bukunya udah ada. Tapi pengen baca semuanya. Tapi kan kalau baca buku agama kan gak mungkin secepat novel. Nah, gimana tipsnya supaya kita teh bisa baca semuanya, tapi satu persatu, tapi paham juga gitu. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gini, ada perbedaan bagus ya antara ini menjadi contoh aja mungkin. Bedanya Al-Quran dengan novel. Novel itu kita bisa membacanya mungkin cepat ya kan. Gitu. Kalau saya sendiri sih saya kurang selera baca novel. Tapi mungkin teman-teman juga banyak, teman-teman saya juga banyak yang suka baca novel gitu ya. Tapi di sisi lain, bagaimana kita melihat Al-Quran itu dengan berbedanya dengan novel. Novel itu kan kita baca, kita tahu ceritanya ya kan. Ya udah kayak gini gitu. Kalau misalnya dibalik lagi mungkin ada yang bosen, ada yang itu pengen baca lagi. Tapi luar biasa ternyata Al-Quran kalau misalnya kita baca ulang itu tetap dapat ilmu sesuatu, ya kan? Sesuatu ilmu baru. Mau kita baca beribu-ribu kali tetap aja yang baru ada. Itu luar biasa Al-Quran. Nah, maka salah satu ya kan bagaimana ketika kita memahami agama itu yang tadi. Jadi senantiasa setiap hari itu ada tambahan gitu ya, setiap pekan, setiap bulan itu kita mendapatkan satu hal baru. Mulai dari mana? Yaitu kalau dalam ta'lim kan kita diajarkan bahwa menuntut ilmu tentang agama itu dimulai dari mana? Ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang kita laksanakan di hari ini, ilmu yang kita jalankan di hari ini gitu ya. Ilmu yang itu senantiasa menjadi aktivitas kita sehari-hari. Contoh, teman-teman misalnya menjadi seorang pedagang. Nah, maka ilmu yang pertama kali teman-teman atau yang prioritas bagi teman-teman itu adalah kita harus belajar tentang muamalah, berdagang sesuai dengan Islam, kan gitu. Kemudian yang kedua, misalnya kita sholat setiap hari, kan gitu ya. Kalau sholat setiap hari, maka itu menjadi ilmu hal bagi kita, ya kan. Keadaan kita pada saat ini, kita sholat setiap hari, maka kita harus mengetahui ilmu tentang sholat, gitu. Nah, maka ya menuntut ilmu kan jadi sedikit demi sedikit ya, yang mapai lah kalau bahasa Sundanya ya. Nah jadi kayak gitu, sedikit-sedikit kan gitu ya, nggak apa-apa, nggak mesti kita langsung kayak novel, kita langsung namatin tafsir lain, itu kan berat banget gitu ya. Tapi sedikit-sedikit gitu kan. Pertama bahasa Al-Quran itu mungkin berat bagi kita ya kan, maka ya kita perlu yang namanya pembimbing, guru. Itu sangat perlu teman-teman, itu hal yang perlu kita pegang, bahwa kita butuh yang namanya seorang guru gitu ya, untuk agama gitu. Itu yang paling penting. Nah jadi gitu ya, sedikit demi sedikit tuh nggak apa-apa, termasuk saya pun itu sedikit demi sedikit gitu ya.
sedikit gitu kan, kajian misalnya kitab fikih kan gitu ya, cuman misal satu bab, besoknya satu bab lagi kan gitu ya, apa minggu depannya satu bab, terus satu bab lagi, tapi alhamdulillah nambah terus gitu ya. Sehingga kan kita menuntut ilmu bukan tentang waktu ya kan, tetapi bagaimana tentang sampai kapan kita menuntut ilmu, betul ya. Kalau misalnya kita belajar fikih sampai mati ya no problem gitu ya. Tapi yang penting adalah kita setiap harinya, semoga kita termasuk orang-orang yang itu senantiasa melangkah itu dalam aturan Islam kan gitu ya. Melangkah entah itu kita berbuat sesuatu itu karena Islam kan gitu ya. Apapun itu, karena al aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Bahwa hukum asal segala sesuatu perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara. Itu aja sih. Mungkin kalau lebih seperti itu Kak. Jadi kita membaca novel itu ya mungkin karena itu ya, mungkin karena kita suka kan gitu ya. Mungkin kita merasa agak berat dengan agama, enggak apa-apa. Yang penting sedikit yang penting nambah gitu ya. Yang penting nambah aja dulu gitu. Entah itu dari membaca ataupun kita mendengarkan kajian dari guru kita. Ya, entah itu berupa talaki ataupun ya dalam kelas sekolah dan sebagainya. Ya, insyaallah semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya untuk Ukhti Resta silahkan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Kak, Ana mau bertanya, jika kita lagi membaca nih, pengen belajar itu membaca Al-Quran, terus tajwidnya itu tidak tahu gitu tajwidnya panjang-panjangnya, terus kita gimana ya? Ketika kita baca Al-Quran, nggak tahu tajwidnya gitu, terus ada yang meluruskan, tapi kita sampai nangis gitu ya. Hukumnya gimana gitu? Makasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kewajiban kita itu adalah membaca Al-Quran dengan hukum tajwid ya. Itu menjadi wajib karena itu adalah bentuk apa ya, bagaimana kita memenuhi hak-hak huruf-huruf dalam Al-Quran gitu ya. Tetapi ya perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang mungkin fasih dalam membaca Al-Quran. Tetapi yang perlu kita tekankan itu bukan kesempurnaan dari membacanya, tetapi sebisa apa kita menyempurnakan bacaan kita. Dengan apa? Ya tentu belajar tajwid. Ya. Menjadi belajar tajwid itu hukumnya, orang yang paham tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Tetapi yang mengamalkan Al-Quran, yang dia membaca Al-Quran itu menjadi fardu ain, ya kan? Tetapi ilmu tajwid itu menjadi fardu ain ketika dia membaca Al-Qurannya itu. Gitu ya. Entah itu dalam sholat ataupun hanya sekadar murojaah atau tilawah Al-Quran. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kita merasa apa ya, karena kita belum bisa sehingga kita mungkin dimarah-marahi ya kan. Mungkin kita dinasihati tapi kita nggak ngerti, itu nggak masalah. Gitu ya. Tetapi sebisa apa yang mungkin kita lafalkan gitu ya. Mungkin kita nggak bisa sefasih bagaimana Rasul SAW itu melafalkan lafaz ya kan, huruf do ya kan. Huruf dot Rasul itu adalah huruf yang paling fasih ya kan. Rasul adalah orang yang paling fasih dalam melafalkan huruf dot gitu. Tetapi sebisa kita melafalkan hukum dot ya kan, huruf lafaz dot sesuai dengan haknya. Itu sih. Jadi nah sama kayak tadi kita dilatih kan, kita kan dilatih. Salah nggak apa-apa. Kita salah karena belajar itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kita salah karena nggak belajar, nah itu yang menjadi pertanyaannya buat kita, gitu ya. Jadi insya Allah ilmu agama itu gini, kita harus gini. Saya juga coba tegankan dalam diri saya bahwa agama itu tidak menyusahkan, ya kan? Justru aku bisa bahagia hari ini karena agama, betul? Kita bisa bahagia bertemu dengan sahabat kita yang Muslim, itu kan kebahagiaan buat kita. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang bahagia. Islam itu agama yang mudah. Ya gitu ya. Kalau misalnya agamanya sulit, kenapa Islam jadi sulit? Mungkin kita belum belajar lagi, gitu ya. Sehingga kita bisa mudah karena kita tahu ilmunya, gitu ya. Ya itu sampai kapan? Nah, maka itulah kenapa salah satu hikmahnya Allah tuh menyuruh kita, memerintahkan kita tuh thalabul ilmi kan, sampai dari kita buayan ibu kan gitu ya, hingga kita masuk pada liang lahat kan gitu. Gitu ya Kak. Jadi menjadi ya belajar tajwid itu juga penting, dan bahkan ya sangat penting ya kita ya, karena kita ingin melafalkan ayat suci Al-Quran, bukan kita membaca seperti buku-buku yang biasa yang gitu ya.
Semoga itu bisa memudahkan kita ya. Semoga kita dimudahkan teman-teman semua untuk kita belajar Al-Quran gitu ya. Yang penting kita jangan sampai kita putus asa gitu ya. Insya Allah mudah. Oh, Makasih Kak. ya. Nah, Sama-sama. selanjutnya untuk Kak Aris ingin bertanya, silahkan. Silahkan untuk Kak Aris, silahkan bertanya. Akan mungkin Kak Aris ada gangguan. Ana loncatkan saja ke Ukti Desi Mariani. Silahkan bertanya. Ukti Desi, silahkan bertanya. Apa ini ada admin yang ingin bertanya? Silahkan. Baik, apakah suara anak kedengaran? Soalnya hujan. Insya Allah kedengaran deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, kan Ustaz tadi bilang novel. Nah, bagaimana dengan orang yang sering membaca novel? Itu ada unsur negatifnya di dalam. Apakah ada hukumnya Ustaz? Syukron. Ya. Bismillah. Ya. Dan gimana ya? Tadi ya ada kaidah fikih, usul fikih ya. Al aslu fil af'ali at-taqayyudu bi ahkam syar'iyyah tadi. Bahwa setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Nah, tapi gini, emang ada larangan membaca novel dalam Al-Quran? Nah, tentu tidak, tetapi ada hukumnya. Bagaimana setiap yang sesuatu itu bertentangan dengan syariat Islam tentu perlu ya kita jauhi, gitu ya. Nah, termasuk bagaimana kita membaca. Tentu ada bacaan-bacaan yang itu apa namanya? Yang itu mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, maka ada yang disebut itu maksiat lisan, ya kan? Ada maksiat lisan, ada maksiat mata, ada maksiat hati dan sebagainya. Nah, maka kita juga dilarang untuk membaca, ya kan? Yang itu bisa meningkatkan hawa nafsu kita, ya kan? Nah, dan untuk apa? Jadi memenuhinya tidak sesuai dengan yang bagaimana syariat Islam ajarkan kan gitu. Jadi gitu. Tentu ketika itu menimbulkan madarat itu menjadi tidak boleh, betul? Ya. Jadi menjadi menimbulkan bahaya bagi diri kita. Ya. Bahkan bukan hanya itu, kita memakan sesuatu yang halal pun itu bisa menjadi haram ketika itu membuat madarat seperti kita kepada kita. Contoh, misalnya kita berpenyakit gula, kemudian kita makan gula terus, kan gula itu halal aslinya, tetapi kondisi pada saat itu tubuh kita tidak bisa menerima gula. Nah, maka itu menjadi haram. Nah, seperti itu. Nah, tentu apalagi misalnya bacaan-bacaan yang itu tidak sesuai dengan Islam. Nah, itu juga menjadi ya pelajaran buat kita bahwa itu menjadi ya sesuatu ya, bahkan bukan hanya dalam bacaan, bahkan di sosial media kita kan sangat sering melihat ya sesuatu yang itu mungkin kita sebagai muslim juga merasa risih, kita sebagai muslim juga mungkin merasa kita terganggu iman kita kan gitu. Nah, maka coba kita ya mungkin setidaknya kita jauhi gitu ya, kita kurangin gitu ya.
Karena kita juga tidak bisa lepas gitu ya, sebagai anak muda kan, bahkan kita nggak sengaja melihat itu kan sering, kan? Nggak sengaja melihat yang sesuatu yang itu buruk dan sebagainya. Itu ya kak. Karena ya pasti setiap langkah kita itu pasti ada hukumnya, gitu ya. Pasti ada hukumnya. Maka ketika kita tidak tahu, tentu kita harus bertanya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kita kepada seseorang kita yang mengetahui jika kita tidak mengetahui sesuatu. Gitu ya kak. Semoga bisa terjawab ya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya Ukhti Desi ingin bertanya. Tafadhal. Bertanya Ustaz, gini, kita semisalnya membaca, terus bacaannya itu kan kayak ada terus kita kayak gak sadar gitu baca yang madaratnya. Apakah itu kita kan kita itu gak sadar mananya gitu, kebaca semua gitu Ustaz. Ya, bismillah. Ya. Jadi ya karena bacaan kan beda ya sama tontonannya. Kalau bacaan itu kan jadi ya kita kalau mau ngelewat juga mau gimana kan itu ya. Gak sih takutnya nanti baitnya kelewat yang lainnya. Gitu ya, ya enggak sih? Nah, maka apa ya? Salah satu yang apa ya? Kita jadi bahaya itu ketika kita apa ya? Kayak jadi menjadikan sesuatu yang dosa itu kita terasa menjadi tidak dosa. Ya kan? Kita tahu itu adalah sesuatu yang buruk mungkin. Tapi mungkin kita merasa kayak atau mungkin kayak tadi nggak sengaja. Nah kalau nggak sengaja itu kan nggak masalah ya, maksudnya kalau nggak sengaja. Tapi kalau misalnya kita sengaja, kita benar-benar jadi baca, jadi kita bisa teman-teman bisa atur sendiri lah gitu ya. Teman-teman bisa atur sendiri, teman-teman yang karena teman-teman yang membaca ya kan gitu ya. Tentu teman-teman juga mengetahui bagaimana mungkin batasan-batasan dalam Islam kan gitu ya. Gitu sih. Ya yang penting kan ilmu tuh yang berontok kan apa? Ilmu yang dia meskipun sedikit tapi menambah keimanan, betul? Kalau misalnya kita tadi membaca baik novel, tetapi justru di situ kita menjadi hawa nafsu semakin meningkat, bahkan kita menjadi orang yang sangat bucin, ya, gitu. Orang yang mungkin kita menjadi ya, sesuatu yang apa ya, ya jadi begitulah. Mungkin kalau seperti itu ya kak. Kalau misalnya kita masih belum puas dengan jawaban-jawaban tadi, mangga bisa kita cari lagi nih, kita gali lagi, kita coba tanya kepada asatis yang mungkin lebih tahu. Oh, Nah, selanjutnya untuk acara sesi penutupan, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 18:18 ya. Ini di daerah Wita. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Ihsan menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ihsan. Tafadhol Ustadz. Ya, ya, alhamdulillah ya teman-teman semua, kita udah di ujung acara. Mungkin sedikit pesan dari saya untuk kita semua dan untuk saya sendiri, ya, menjadi pembaca, ya, menjadi pembaca di mana saja, gitu ya. Gitu. Kita menjadi pembaca terhadap segala sesuatu, bukan hanya tulisan, tetapi lingkungan sekitar kita juga semoga kita bisa baca bahwa di situ terdapat ayat-ayat Allah SWT. Oke, terima kasih buat para asatis dan juga para admin yang telah mengundang saya. Mari kita sebelum kita ya berpisah ya, kita doa dulu bersama-sama.
Allahumma salli ala wa syafi'ina wa karimina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah jami'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin hamdan lillahi syakirin hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasrad din wa khzul man khadala al mu'minin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi kulli makan wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rashidah ala minhajin nubuwah allati tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.